Saya Partai Golkar ini partai kelas berat. Jadi saya sudah berpolitik dengan kertas kosong, berjuang di PSI. Tentu semua organisasi ada plus minus. Di saat hati saya memutuskan saatnya saya hijrah ke tempat lain. Jadi saya langsung berpikir, nggak usah tanggung-tanggung deh, kelas berat aja deh gitu. Jakarta ini barometer politik, segala macam deh. Soal pergaulan, soal politik, soal bisnis ekonomi itu semua Jakarta. Jadi saya ada kegemasan bahwa kiblatnya. Jadi Golkar sebagai partai yang sekian puluhan tahun ada di Indonesia dan melahirkan teknokrat yang bagus, pemikir yang bagus, pekerja yang bagus, ya harus kuasai lagi Jakarta. Jadi buat saya itu sih yang mungkin mendorong saya juga turun tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam seluruh sahabat Golkar di seluruh Indonesia. Kembali bersama kami dalam talk show Kabar Golkar. Mungkin pada malam hari ini kita akan berbicara lebih mendalam terkait tentang bagaimana terkait tentang mengintip peluang menang di daerah pemilihan. Malam hari ini sudah hadir bersama kita Kang Dadan dari Head of Cakradata. Dan juga di sini ada juga sahabat kita yang tampan, Kang Rian Ernest, bukan Kang ya, Bang Rian Ernest. Halo, Bang Rian Ernest. Hai, halo. Pada malam hari ini mungkin kita akan berbicara terkait tentang bagaimana hari ini ada sebuah perubahan landscape pemilih dalam pemilu mendatang. Dan ini kita akan lihat apakah perubahan landscape ini akan berpengaruh terhadap hasil pemilu, apakah ini akan menjadi sebuah perbaikan terhadap kualitas demokrasi di negara kita, karena kehadiran para pemilih muda ini justru nanti akan memberikan sebuah perbaikan terhadap demokrasi di negeri ini. Ini nanti akan kita buka sebesar apakah pemilih muda ini nanti akan memberikan peran dalam pemilu mendatang. Nah, untuk itu mungkin nanti Kang Dadan akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana sebenarnya perubahan landscape tersebut dari pemilu sebelumnya dengan pemilu hari ini akan dibandingkan. Nah, untuk itu nanti akan kita buka dengan presentasi dari Cakradata bagaimana membuka ruang atau membuka gambaran akan seperti apakah pemilu mendatang, terutama terkait tentang landscape pemilih ini. Nah, untuk yang pertama ini mungkin silakan pada Anda untuk menggambarkan bagaimana seperti apa sih landscape pemilu mendatang ini dan sejauh mana, sebesar apa pemilih muda ini akan memberikan peran atau suaranya dalam pemilu mendatang. Oke, silakan. Baik, terima kasih Kang Bambang. Mungkin sambil di show aja. Baik, sesuai topik sebetulnya pada diskusi kita malam hari ini tentang mengintip peluang menang ya di Dapil, dan sekarang kita sama-sama tahu Bang Rian juga sebagai caleg DPRD Provinsi DKI dari Partai Golkar di Dapil 5. Dan kita di sini bekerjasama Cakradata dan juga Kabar Golkar, kita melakukan digital media monitoring sebetulnya Mas Rian terkait dengan potret bagaimana nanti secara profile based on performance digital dari Bang Rian, termasuk juga kita akan melihat dari konteks potret juga di Dapil seperti itu. Oke. Dan mungkin next bisa dilanjutkan. Seru nih. Nah, pertama ini mungkin yang tadi sempat diulas juga ya sama Kang Norman terkait dengan latar belakang bahwa sama-sama kita ketahui bahwa 2024 ini akan terjadi sebuah perubahan transformasi digital landscape di Indonesia yang cukup signifikan. Dan kalau dari beberapa referensi yang kami di Cakradata coba belajari lebih lanjut bahwa di 2024 ini sebetulnya akan menjadi entry point. Dan untuk dominansi dari digital sebetulnya dalam konteks elektoral ini nanti mungkin akan lebih signifikan di tahun 2029. Nah, kita sama-sama ketahui ini mungkin sudah fakta yang saya kira juga sudah banyak diketahui oleh berbagai macam stakeholder politik, salah satunya para caleg juga sudah mulai menyiasati hal ini tentang fenomena di mana 53,4% ternyata pemilih muda ini akan mendominasi di pemilu elektoral tahun 2024 mendatang. Termasuk di sini kita lihat juga dari konteks transformasi digitalnya, di mana sebanyak 59% dari jumlah populasi itu ternyata mereka sudah menggunakan konteks sosial media, baik itu YouTube, Facebook, WhatsApp, sosial media lain yang sering banyak diakses. Jadi memang ini akan terjadi sebuah lonjakan transformasi digital yang landscape-nya akan sangat berubah sekali di pemilu tahun 2024 mendatang. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada beberapa poin analisa dari kami di Cakradata yang bekerja sama bersama Media Kabar Golkar terkait dengan digital media monitoring
Bang Rian Ernest dan juga dapilnya di Jakarta Timur seperti itu. Deg-degan saya, deg-degan. Baik, ini mungkin secara umumnya Bang Rian, jadi kita sedikit metodologinya, jadi bahwa NC Digital Media Monitoring ini memang mungkin akan sedikit berbeda ya dengan lembaga-lembaga survei. Kalau lembaga survei mereka memotret data melalui aktivitas survei langsung di lapangan, face to face dengan masyarakat. Sedangkan kalau Digital Media Monitoring kita melakukan crawling data dari public post para warganet di jagat maya dengan satu engine. Jadi sudah automatically based on keywords yang kita masukkan. Jadi misalkan sosoknya itu kandidatnya Bang Rian Ernest, kita masukkan keywords apa aja sih yang memang relate dengan Bang Rian Ernest, termasuk juga mungkin dengan dapil-dapilnya dan sebagainya. Berarti yang saya heboh di Twitter minta donasi rumah belum masuk ya? Itu Nah, ya karena periodenya sampai 11 September. Aduh, belum masuk ya? Kalau masuk heboh kali ya? Kalau masuk lebih Oh, heboh kali. aduh, seru. Siap. Bisa disesuaikan kita nanti durasi penarikannya. Karena menariknya Bang Rian bahwa memakai engine digital media monitoring ini kita bisa menganalisa secara real time. Jadi anything kapanpun, bahkan saya daily untuk per hari ini pun bisa kita analisa, perbincangan tentang Bang Rian seperti apa dan sebagainya. Nah, jadi ini kurang lebih tingkat akurasinya 92%. Jadi engine melakukan crawling data dan tetap interpretasi itu hanya bisa dilakukan oleh human, oleh resource data analis, sehingga tetap ada upaya untuk interpretasi dan admin cleansing dari data analis yang kita lakukan. Baik, selanjutnya ini mulai masuk ke poin-poin analisa sebetulnya terkait dengan yang profil Bang Rian. Next. Jadi pertama kita mulai dari analisa media sosial kandidat Bang Rian. Jadi menarik sebetulnya kalau dari segi followers, fans ataupun subscribers dari Bang Rian sebenarnya sudah sangat-sangat baik sekali, sudah sangat populer sekali Bang Rian juga di Facebook, followersnya cukup besar 196.000, lalu juga di Instagram 83.000, Twitter 40.000, YouTube 82.000 dan di TikTok 1.130. Kembali ini pada periode yang 1 sampai 11 September. Jadi kita lihat juga sebetulnya bahwa di sini ada yang menarik Bang Rian terkait dengan engagement versus posting. Jadi bahwa Bang Rian sebetulnya di Twitter cukup banyak nge-post nampaknya di sini, tapi ternyata engagementnya masih belum cukup tinggi. Berbeda dengan kanal Instagram yang justru mungkin Bang Rian di sini ini 83.986 postingan Bang Rian dari 13, tapi ternyata postingannya itu ada 13, tapi ternyata engagementnya itu sangat tinggi banget Bang Rian. Nah ini berbeda dengan Facebook juga, bahkan Bang Rian di Facebook followers cukup tinggi 196.000 Bang Rian, tapi ternyata engagementnya nggak begitu banyak. Nah sedangkan saya kira ini jadi menarik mungkin sebagai referensi juga bagi Bang Rian, bahwasannya dalam konteks di media sosial kadang followers dan sebagainya itu nggak terlalu berpengaruh Bang Rian. Betul. Apalagi sekarang ya orang banyak yang jalan pintas, tapi saya kira ini real organik dari yang Bang Rian punya. Tapi yang kembali yang perlu ditekankan adalah tentang engagement, mungkin diperbanyak interaction dengan konten kreatif ataupun juga setiap komentar harus bisa direspon kayak gitu loh dan sebagainya. Ini di YouTube apalagi masih nol, mungkin Bang Rian juga bisa memulai aktiviti-aktiviti konten. Saya kira juga sekarang distribution channel sudah cukup masif, bisa di berbagai macam channel. Ini termasuk di TikTok juga kayak gitu. Terus selanjutnya kita akan melihat ke beberapa poin terkait dengan tren percakapan digital warganet mengenai Bang Rian Ernest di periode 1 sampai 11 September. Jadi secara umum perbincangan Bang Rian Ernest ini selama 1 sampai 11 September dari hasil crawling data yang kami dapatkan ini sebanyak 101 percakapan. Puncak percakapannya ini terjadi 6 sampai 7 September ini karena ada kolaborasi antara Bang Rian sama Komisi.co ya yang berkaitan dengan ngebahas money politik jelang Pileg 2024 dan dikemas dengan guyonan. Ini cukup menarik interaction lah dari para kalangan warganet. Tapi overall dari perbincangan periode 1 sampai 11 September ini Bang Rian mendapatkan tendensi sentimen positif yang cukup baik 59. Syukurlah. Negatifnya 15 masih kecil lah. Terus dan sentimen netralnya 27 kayak gitu. Terus selanjutnya kita akan lihat kepada tren analisa topik unggahan terpopuler dulu. Jadi unggahan terpopuler Bang Rian. Jadi periode 1 sampai 11 September. Banyak ya, Riz. Kalau Bang Rian perhatikan ini isengnya di kalender saja, ini yang paling terpopuler di kanal Instagram Bang Rian. Potensi reach-nya sampai 83.000. Ini iseng aja, abis belusukan kelaparan ada warteg di kalender pinggir jalan. Tapi ada beberapa respon Bang Rian. After ini kita akan lihat komentar dan respon-respon dari warganetnya nih. Warganet pasti kreatif nih. Benar banget. Nah ini topik terpopuler tentang Bang Rian. Kalau tadi kan sentimen positifnya masih
di atas 50% dari Ya. 58%. Nah ini beberapa respon ya, Bang Rian menarik. Jadi yang pertama, warganet menyangka Rian Ernest pindah dari PSI menjadi kader Partai Golkar. Jadi masih ada yang masih belum move on menerima Bang. Iya. Memang pas saya pindah sempat ada penurunan followers lumayan lah. Nah, oke. Artinya jadi ya. terjawab ya di fun fact-nya juga. Iya, ya ada suka nggak suka tuh. Betul sekali. Nah ini komentarnya, potret-potretnya sayangnya kenapa kuning Bang dan sebagainya. Iya. Terus poin yang kedua nih, warganet menyebut banyak caleg yang akhir-akhir ini sering berkunjung ke warteg. Nah, jadi ini kayak generalisir ya Bang. Padahal saya tiap hari warteg. Ya itu mungkin karena menjelang ada beberapa kandidat-kandidat lain juga dampaknya mungkin ya Bang ya yang dilihat. Jadi di sini komentarnya dari akun Gofar Baho. Seru. Akhir-akhir ini banyak politisi yang makan di warteg. Salam Terus Bang Gofar. yang ketiga ini kami juga menemukan saran untuk Rian Ernest mengenai perlu adanya kunjungan ke tempat kumuh nih Bang. Ini mungkin lebih ke masukan ke Abang dari komentar yang salah satu kita potret, Bang tempat paling kumuh dapil Abang. Jadi janda-janda dan lansia Santosa. Yang harus di-highlight mungkin janda-jandanya itu. Oke Bang, ini padahal Bang ini lupa, saya itu anak yatim sebenarnya. Ayah saya masih hidup tapi nggak pernah nafkahin saya sebenarnya, anak yatim sebenarnya. Terus saya dinafkahin sebenarnya. Siap Bang. Oke, ini topik-topik terpopuler ya Bang. Dari tanggapan-tanggapan warganet di periode 1 sampai 11 September. Siap. Nah, selanjutnya ini memang berkaitan dengan monitoring report tentang Kota Jakarta Timur. Memang tidak spesifik untuk di perkecamatan ya Bang, karena jangkauan di media monitoring lebih ke kita bisa di scoop di kota, tapi kurang lebih mungkin ini bisa menjadi beberapa referensi yang barangkali relate dengan activity Abang yang real di dapil juga didapatkan. Siap. Baik, nah ini kalau kita lihat, memang kalau perbincangan tentang kota itu biasa lebih banyak Bang, kayak gitu sentimen positifnya tentang Jakarta Timur ini lebih banyak 4.466, negatifnya juga banyak dan sentimen netralnya juga banyak. Nah ini yang berkaitan memang salah satu unggahan yang cukup jadi big time ataupun big post-nya itu berkaitan dengan hilangnya anak berkebutuhan khusus Bang, difabel di daerah Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur kayak gitu. Nah jadi memang Bang berkaitan dengan analisa dapil digital ini yang memotret potret digital media monitoring di ranah digital ini penting untuk bagaimana sebagai referensi sih untuk kita bisa mengetahui tren-tren perbincangan warganet apa yang sedang viral apa di lapangan, sehingga itu mungkin bisa jadi bahan advokasi ataupun juga bahan untuk Abang bisa memfasilitasi warga yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Selanjutnya kita lihat berkaitan dengan analisa digital audience Kota Jakarta Timur. Nah ini menarik Bang, tadi berkaitan dengan yang Abang followers di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Kita lihat Bang, table of reach estimation-nya. Jadi kalau di bagian bawah yang Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, jadi di Kota Jakarta Timur ini ternyata dari based on reach estimation ya, account-nya itu lebih banyak di Instagram dan juga di Twitter. Makanya kita di catatan ini berdasarkan data reach estimation dapat disimpulkan audiens Kota Jakarta Timur ini lebih mendominasi pada kanal Instagram dan Twitter, sehingga penyebaran agenda campaign dapat direkomendasikan untuk memprioritaskan pada kanal Instagram dan Twitter. Nah ini menarik sih Bang, untuk bagaimana Abang sebetulnya sudah punya resource yang cukup baik di Instagram dengan tadi engagement-nya juga cukup tinggi, jadi hanya tinggal dikapitalisasi saja Bang. Apalagi reach estimation-nya pengguna Instagram dan Twitter-nya ini sangat besar. Ini 3 kali lipat ya Instagram ya? Betul, kurang lebih ya, gitu. Gede banget ya. Dan ini beda-beda daerah itu reach estimation-nya beda-beda Bang. Kalau kita misalnya potret Jaksel itu mungkin akan beda lagi. Tapi Facebook makin sedikit ya, menarik ya? Iya Bang, karena mulai kan kebanyakan pengguna Facebook saat ini itu kebanyakan ya golongan-golongan yang hampir kayak mungkin kalangan pemilih muda ya, apalagi Gen Z, milenial itu mungkin udah mulai jalan, Gen Z lah khususnya Bang. Iya, Gen Z, iya, betul. Betul. Next, kita lihat, nah ini analisa topik warganet di Kota Jakarta Timur. Kita coba summary-kan di beberapa topik cluster sih Bang. Jadi mulai dari memang lebih banyak ini adalah topik yang berkaitan dengan Jakarta Timur secara general di kotanya itu lebih banyak berkaitan dengan topik-topik sosial Bang. Lalu juga topik infrastruktur, pariwisata, hukum dan HAM, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, keamanan, kesehatan, olahraga dan keagamaan, sama paling terakhir ya pertanian dan peternakan. Jadi memang bisa kita lihat bahwa topik-topik yang muncul selama periode 1 sampai dengan 11 September ini banyak sekali yang konteksnya berkaitan dengan topik-topik sosial. Next, kita lihat. Nah ini beberapa analisa topik warganet di Jakarta Timur yang berkaitan dengan tema-tema tadi yang hot topics-nya sebetulnya. Ini yang berkaitan dengan tema sosial, ini topiknya mengenai hilangnya anak difabel yang tadi, hilangnya anak berkebutuhan khusus di Cipayung, Jakarta Timur.
Terus juga ini autorsnya. Lalu isu berkaitan hukum dan HAM ini yang seorang pria aniaya wanita ya yang di Jalan Cililitan. Oh iya. Itu juga sempat ramai juga. Kacau tuh. Lalu di isu kesehatan masih sama tentang isu polusi udara di Jakarta Timur. Oke. Beberapa pabrik di Jakarta Timur ditutup demi atasi polusi. Pariwisata ini berkaitan dengan peresmian revitalisasi TMI kayak gitu. Lalu kebudayaan tentang banyaknya festival adat Betawi di Kalisari dan juga Condet. Terus juga lingkungan berkaitan pengelolaan sampah di Kelurahan Cilangkap, Bank Sampah. Ya. Pariwisata ini wisata taman berkaitan dengan wisata Taman Jakarta Timur, Okay. Taman Bambu. Terus next kita lihat isu kesehatan ini berkaitan dengan Polres Metro gelar operasi mata. Lalu kebudayaan ini yang Sudin Jaktim menggelar seni pelajar. Dan pertanian peternakan ini berkaitan dengan pasar burung laku keras di Pasar Burung Jakarta Timur. Infrastruktur ini lebih kepada Walcott meninjau waduk ya untuk bisa beli musim hujan kayak gitu. Oke, bagus. Nah ini kurang lebih topik-topik ini Bang yang mungkin bisa menjadi bahan referensi juga sih bagi Abang dalam konteks ini. Baik, selanjutnya ini sih yang tadi bahan terpopulernya masih terkait dengan ini ya, yang aksi preman menganiaya wanita di Cililitan. Dia cukup dapat banyak interest, banyak engagementnya sampai 15.000, reach-nya juga sampai 64 juta. Jadi memang cukup banyak menyoroti banyak perhatian publik sih Bang terkait dengan hal ini. Terus kita lihat, nah ini juga sama. Ini ada operasi Satgas Damkar Kelurahan Hutan Kayu Selatan, Dewan Gubernur mengakses pihak yang masih memburu ular lainnya dengan mengupayakan metode voting kayak gitu. Ini beberapa media-media yang cukup banyak aktif pemberitaannya kayak gitu. Sian. Terus, nah ini akun base engagement Bang. Jadi memang akun-akun yang cukup aktif di wilayah memberitakan tentang mention kota Jakarta. Oh bagus nih, PDIP Bang Putra. Iya, Bang Putra bagus tuh. Kayak gitu base engagementnya cukup tinggi Bang. Di sini 2.394 dan yang lainnya. Oke, terus next. Nah ini selanjutnya mungkin ke part terakhir sih Bang. Jadi kita coba memberikan sedikit insight juga tentang di luar konteks digital media monitoring, tapi dari beberapa cakupan data yang kami di Cakra Data dan juga bekerja sama dengan Kabar Golkar miliki. Di sini terkait dengan tren suara pemilu tahun 2019 sih Bang, di Dapil DKI 5, Jatinegara, Duren Sawit dan Kramat Jati. Kira. Next. Nah pertama ini saya kira juga Bang Ernest pasti sudah menganalisa juga terkait dengan data ini, tapi sebagai informasi saja bahwa memang posisi saat ini Golkar ada di peringkat kelima dibandingkan dengan partai-partai lain. Di peringkat pertama di Dapil 5 ini ada PKS, lalu dapat 2 kursi, PDI dapat 2 kursi, Gerindra 2 kursi, lalu di peringkat keempatnya ada PAN 1 kursi, baru peringkat kelimanya ada Golkar 1 kursi dan Demokrat 1 kursi serta PSI 1 kursi. Jadi total ada 10 kursi dan Golkar ada di peringkat kelima di antara partai lainnya. Ini perolehan suara per tahun 2019 di DKI Jakarta 5. Selanjutnya kita sebetulnya ada sumber source database sebetulnya Bang yang berkaitan dengan data seluruh caleg hingga di level TPS-nya. Ini mungkin gambaran sebaran suara. Potret yang coba kami berikan di sini sebetulnya lebih kepada potret yang caleg dari Partai Golkar. Ini kalau incumbent-nya kan terpilih Haji Taufik Azhar ya. Betul. Dari Dapil Ketua Timur. Betul. Terus ini sebaran-sebaran berdasarkan kelurahan di Kecamatan Jatinegara, lebih sebaran-sebaran suara dari kandidat Partai Golkar seperti ini. Dulu kalau kita bisa lihat mungkin petarungnya hanya beberapa mungkin seperti itu. Di 2019 kayak gitu. Wih, suara Bang Agus Harta bagus banget ya. Bang Haji keren. Alia juga. Nah, ini pada rata-rata pada maju lagi nggak Bang? Maju. Bang Haji enggak, Pak Agus Harta iya, Kak Alia maju, Dian maju, apalagi maju kok, pada maju kok. Haja Nur Laila nggak maju kalau nggak salah ya, Haja Nur Laila nggak maju. Next kita lihat di kecamatan lainnya, di Kecamatan Kramat Jati, sebaran suaranya memang Haji Taufik Azhar cukup besar di Kelurahan Tengah dan Kelurahan Kramat Jati, mungkin mendapat 1.167 suara dan 2.300 suara. Terus next, selanjutnya ini di Kecamatan Duren Sawit, ini sebarannya juga seperti ini. Terus next, nah ini sebenarnya kita ada banyak, tapi mungkin saya coba kasih samplingnya aja untuk sampai level TPS sih Bang. Kita ada beberapa data sebaran sampai di level TPS per tahun 2019. Oke. Terus Oke Bang, kurang lebih demikian analisa data mungkin pembuka, yang mungkin mudah-mudahan bisa menjadi referensi juga bagi Bang
Ernest bisa lebih Rian. dengan adanya dukungan dari Data Digital Media Monitoring bersama Cakra Data bersama. Mantap. Baik, sahabat-sahabat sekalian, tadi sudah digambarkan bagaimana ada beberapa yang saya catat dari presentasi Kang Dadan tadi. Yang pertama adalah pada pemilu tahun 2024 nanti akan terjadi penambahan jumlah pemilih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada pemilu tahun 2024 nanti akan ada terjadi penambahan atau akan didominasi oleh para pemilih usia muda. Nah, itu catatan yang terpenting buat kita. Dalam hal ini mungkin di mana sebagian besar dari pemilih, mungkin hampir seluruhnya ya, adalah pengguna internet dan media sosial. Tentu saja ini akan ada sebuah transformasi besar-besaran. Kalau tadi Kang Dadan bilang ini adalah entry point, akan terjadi sebuah transformasi dari sistem pemilu sistem dari hasil pemilu konvensional menuju pemilu digital. Dan artian di sini dalam prosesnya pun dari mulai proses kampanye, terus proses pembentukan opini publik juga akan didominasi oleh dengan sistem yang digital. Nah, ini tentu saja suatu hal yang baru, dan ini akan menjadi kalau bahasa Orde Baru itu lepas landas dari sistem konvensional ke digital. Kita kolaborasi. Orde Baru ini Golkar. Hanya kita harus sambil istilah-istilah tersebut. Mungkin sahabat-sahabat sekalian, sebelum nanti kita lebih lanjut membahas, tadi sudah digambarkan juga bagaimana dengan didominasi oleh para pemilih usia muda ini, tentu saja media sosial menjadi penting. Bahkan media monitoring juga menjadi bagian satu hal yang terpenting agar kita bisa melihat kecenderungan pemilih di dapil kita masing-masing. Dan di sini kita bisa mengintip bagaimana peluang kemenangan kita di dapil ini sesuai dengan bagaimana kita melihat tren pemilih itu seperti apa di dapil masing-masing. Tapi sebelum kita lebih lanjut membahas seperti itu, di sini sudah hadir bersama kita Rian Ernest. Mungkin beliau tidak asing buat kita semua, tapi akan ada lebih baik kita kalau di Golkar kan baru kan? Baru banget. Kalau di Golkar kan baru kan. Jadi mungkin sebelumnya teman-teman atau misalnya masyarakat Indonesia tahu Rian Ernest ini juga sempat nyalek dan bahkan suaranya sampai 70.000. Jadi kita pengen tahu dulu kan, bagaimana sebenarnya dulu ini Rian Ernest bisa dapat 70.000. Jangan dapat 70, apalagi di Jakarta. Ini kan sangat luar biasa. Ini kan mari sekarang kita berdiskusi, kita ngobrol santai aja ya, Rian ya. Jadi saya pengen tahu dulu nih. Dulu nyalon di partai PSI ya? Betul. Oke. Nah, ini sebelum saya tanya lebih lanjut, saya tanya dulu nih. Dulu kan sempat nyalek di PSI dan dapat suara 70.000. Itu saya tanya dulu nih, bagaimana dulu caranya bisa dapat suara 70.000? Nggak gampang loh. Ini Jakarta lagi kan. Kita di daerah aja yang misalnya pemilihnya itu lebih masih bisa tidak sekeras di Jakarta, ini bisa susah dapat suara segitu kan. Bahkan orang caleg anggota DPR RI yang misalnya sudah 5 periode juga jarang-jarang juga dapat suara seperti itu. Nah, saya mau tanya dulu nih, bagaimana tips caranya bisa dapat suara 70 luar biasa sekali, apalagi di Jakarta gitu, Jakarta Timur lagi kan. Silakan. Tiap malam jaga lilin aja. Salah ya. Sorry. Iya. Terlalu fun ya. Iya. Saya memang di partai politik baru, di Golkar baru sekali, dan PSI itu partai pertama saya, Bang. Saya jujur di kampus juga nggak ikut kegiatan politik gitu. Saya berpolitik ini kecemplung lah ya, dari swasta terus di politik. Jadi saya berangkat dari kertas kosong. Saya nggak ngerti cara kampanye gimana. Ini 5 tahun lalu ya, saya nggak ngerti cara kampanye, nggak ngerti cara door to door gimana, nggak ngerti juga cara menang. Jadi saya emang melakukan hal-hal yang basic aja, sesuai dengan literatur yang saya baca dan diskusi dengan konsultan politik saat itu juga. Suara 70.000 ya door to door tiap hari. Tiap hari door to door, saya sendiri door to door 2 jam. Konteks Jakarta itu lumayan, jam 4 sore sampai jam 6 sore itu saat yang sangat tepat untuk datang ke daerah perkampungan padat. Itu plus alat peraga kampanye luar ruang gitu, mungkin baliho, mungkin billboard beberapa, agak mahal sih, mungkin baliho lebih murah biayanya. Sama itu relawan door to door. Kita monitor, kita evaluasi. Jadi suara 70.000 itu, dan mungkin terbantu sering, syukurlah gitu ya, 5 tahun lalu sering dipanggil debat di televisi. Jadi memang hanya itu aja. Jadi saya mulai itu dengan jurus jaga lilin supaya orang kayaknya kok bisa ya bos gitu. Justru saya balik pemahaman kita. Saya berangkat dari kertas kosong dan justru cara yang mungkin sangat dasar gitu, basic politik banget. Tapi saya konsisten lakukan dan syukurlah 70.000 suara.
dalam proses kampanye tersebut apakah ada penggunaan media sosial atau lain-lain tuh? Kira-kira berapa persen di dalam itu? Jadi saya itu bermedia sosial itu buat saya tuh hal yang challenging sebenarnya. Saya tuh secara alami tuh orangnya tuh introvert. Secara alami. Jadi sosial media itu buat saya tuh perjuangan. Tapi saya menyadari memang itu di saat sosial media dengan politik baru-barunya ya. Jadi saya lebih ke basic juga sebenarnya Bang. Jadi saya dulu live streaming kalau lagi belusukan door to door. Mungkin itu yang di pick up algoritma saat itu jadi membuat engagement lebih tinggi, mungkin saya nggak tahu sih. Tapi saya bukan yang ada tim, ada konsultan, ada studio, nggak ada. Jadi modal dengkul aja sih. Secara tidak langsung merasa terbantu nggak dengan penggunaan media sosial dan kampanye ini terhadap perolehan suara ya? Sangat. Tapi memang dari 5 tahun lalu pun saya kan sering discuss dengan teman-teman political scientist atau teman konsultan gitu bahwa sosial media itu bukan hanya itu saja kunci buat elektoral gitu. Jadi sosial media itu mungkin membantu memberikan ya semacam exposure atau mungkin branding yang mau diciptakan, tapi paling penting memang kerja lapangan. Jadi buat saya sosial media itu mungkin kalau boleh dipersenin 20% lah. 10% dari tenaga energi kita. Sisanya itu memang kerja-kerja lapangan untuk turun nyapa masyarakat door to door gitu sih Bang. Mungkin pada prinsipnya di sini Rian menjelaskan bahwasanya memang pada prinsip kalau kita mau terpilih ya ketemu sama yang memilih kan seperti itu. Betul. Kan? Itu yang terpenting kan. Betul. Tapi dari satu sisi memang ketika memang konsentrasi publik ini setiap saat ini kan lebih banyak ke media sosial dibanding dengan media-media lainnya, itu juga salah satu membantu membuka kenal Rian. Apalagi ketika sudah ketemu orang bisa yang di IG itu gitu. Mungkin seperti itu. Yang modal dengkul itu. Ini yang modal dengkul caleg. Oke. Ini menarik ya. Terus yang kedua adalah hari ini dulu dapat 70.000 nyalon dari PSI ya. Nah, terus sekarang hari ini Rian bergabung bersama kita di Partai Golkar. Nah, saya mau tanya dong. Apa yang menarik buat partai? Apa yang menarik bagi Rian dari Partai Golkar ini kan? Kan ini sebelumnya kan kalau kita tanya anak-anak muda yang sekarang kan Golkar ini partai orang tua gitu kan. Terus partai di sana tua-tua semua gitu kan. Jadi kan ini jadi satu hal yang menarik gitu. Satu sisi mungkin Rian ini adalah sebagai representasi politisi muda di Indonesia gitu kan yang apalagi pertama kali gabung di PSI dengan slogan mudanya itu kan dengan perubahannya. Sekarang kok bergabung dengan Partai Golkar, apa yang menarik bagi Rian ini dari Partai Golkar ini? Buat saya, Partai Golkar ini partai kelas berat. Jadi saya sudah berpolitik dengan kertas kosong, berjuang di PSI, tentu semua organisasi ada plus minus. Di saat hati saya memutuskan saatnya saya hijrah ke tempat lain, jadi saya langsung berpikir, nggak usah tanggung-tanggung deh, kelas berat aja deh gitu loh. Kelas berat dalam arti teman-teman di Golkar ini pasti saya ini mungkin tanda kutip individu yang anomali di Golkar. Teman-teman lain di hadapan saya pun mungkin di Golkar tuh udah belasan tahun gitu di dalam Golkar, mulai dari AMPI atau dari AMPG atau macam-macam lah ya, sayap-sayapnya segala macam gitu ya. Kayak Mas Dito, Menpora, bos saya di Menpora, saya tenaga di Menpora. Beliau aja udah AMPI dari 2008 sebelum jadi menteri. Orang lihatnya sekarang muda jadi menteri. Sebenarnya perjalanan karir seorang Dito itu juga panjang. Ini menjadi contoh bahwa teman-teman di Golkar itu dari bawah nih. Jadi ilmunya, wisdom politiknya tuh luar biasa. Jadi buat saya ya udahlah sekalian ke partai kelas berat biar mungkin nggak bisa menyaingi, tapi paling nggak ilmu politiknya nular lah semoga gitu sih. Oke. Jadi Rian tertarik karena memang melihat ada sebuah proses yang menarik di Golkar sehingga mungkin kader-kadernya itu matang dalam proses perjalanan tersebut. Benar. Dan pasti ada ilmu bisa tertular ke saya. Gitu aja sih saya. Oke. Terus yang kedua adalah terkait hari ini kan mencalonkan dirinya di DPRD provinsi. DPRD provinsi. Nah, ketika melihat peluang kemenangan di dapil ini, apa yang sejauh mana Rian melihat peluang untuk menang di dapil Jakarta Timur ini? Kira-kira tips-tips apa yang akan dilakukan untuk agar bisa menarik pemilih di dapil tersebut? Jadi Rian Ernest memulai dari kertas kosong di partai lalu, menjalani hal-hal yang menurut saya basic dan fundamental, itu akan saya teruskan di Partai Golkar. Karena menurut saya hal-hal basic ini memang harus kita jaga konsistensinya, dan pemilih itu memang pengen lihat muka kita langsung turun ke lapangan, dan
Malah sejujurnya ini sambil sharing juga salah satu pembelajaran saya masuk Golkar. Waktu saya turun menggunakan baju kuning Golkar, waduh warga masyarakat, wah caleg Golkar turun. Wah jadi ada semacam terkesima tipis-tipis tuh ada sebenarnya. Jadi wah Golkar turun ya gitu. Jadi buat saya ini menjadi istilah politiknya leverage buat saya. Artinya masyarakat melihat, oh udah kelasnya udah di Golkar nih, jadi tinggal justru buat saya menjadi PR ya lu sering-sering turun nih gitu supaya masyarakat lebih tahu, ingat lagi bahwa kan awareness Golkar udah mentok nih, tapi kayak tadi kelihatan elektabilitas di 5 tahun lalu kan mungkin nggak terlalu optimal kan. Jadi padahal buat saya pribadi sebagai anak baru di Golkar, Jakarta ini barometer politik segala macam deh, soal pergaulan, soal politik, soal bisnis ekonomi itu semua Jakarta. Jadi saya ada kegemasan bahwa kiblatnya. Jadi Golkar sebagai partai yang sekian puluhan tahun ada di Indonesia dan melahirkan teknokrat yang bagus, pemikir yang bagus, pekerja yang bagus, ya harus kuasai lagi Jakarta. Jadi buat saya itu sih yang mungkin mendorong saya juga turun tiap hari. Hari ini sih nggak turun jujur ya, saya lagi hari ini kantor ada rapat lumayan penting, maaf ya. Warga Dapil 5 saya belum turun hari ini, maaf. Ini kan segmen pemilih itu kan berbeda-beda ya. Ada segmen pemilih tradisional, ada segmen pemilih pemula. Nah, terkait dalam target pemenangan Rian ini kira-kira ada nggak segmen yang secara khusus dibidik atau memang random aja? Pokoknya siapa yang nyangkut kita ambil gitu kan? Atau ada nggak misalnya? Oh, karena kayaknya saya disukai apa? Yang janda gitu kan? Segmen itu nggak bercanda. Misalnya ada nggak misalnya? Kayaknya nih segmen pemilih pemula ini kayaknya lebih bisa menerima saya loh dibanding segmen pemilih orang tua. Kira-kira Rian ini apa kira-kira segmen pemilih ini ada yang dibidik khusus nggak atau memang random aja gitu? Kalau saya sih, jadi pertama, Bang, bagus sih pertanyaannya. Pertama, saya itu selalu mencoba jadi diri saya sendiri dengan keanehan saya, dengan keanehan saya ini dua-duanya aneh. Pokoknya mencoba jadi diri sendiri dan bahasa saya, frekuensi saya, vibe saya memang mungkin relate ke umur-umuran saya. Mungkin milenial senior gitu ya. Jujur mungkin seorang Rian Ernest di teman-teman Gen Z mungkin nggak pas ya. Gen Z dari jauh udah ubanan gini, ini kayaknya tua nih orang nih. Padahal nggak juga. Di chat katanya. Di chat. Ada yang bilang gitu ya netizen. Beneran? Astaga, netizen yang paling kreatif. Ini asli bro. Jadi saya sih mungkin, dan memang dari survei milenial masih dapat gitu ya. Tapi early voters mungkin bahasanya beda, mungkin kesernya juga beda. Jadi untuk Gen Z bukannya saya nggak coba tap ya atau masuk, tapi memang buat saya sendiri merasa ini tantangan. Tapi sisanya sih Bang, semua ya saya sikat, saya coba dekati gitu ya. Karena saya udah pernah di partai yang tanda kutip partai lama sih tidak membrand diri sebagai muda ya, meskipun orang bilang muda ya. Dan menurut saya udahlah Indonesia ini banyak, jangan terlalu kita klaster ke umur tertentu karena nggak oke juga sih menurut saya sih. Saya mencoba semakin ke tengah karena partai Golkar partai tengah kan, inklusif kan. Saya semakin agak ke tengah hari-hari. Tapi kan begini ya, hari ini berdasarkan berbagai survei yang dimunculkan, termasuk tadi juga Kang Dadan juga memunculkan bahwa data pemilih muda itu adalah 54,sekian%. Tentu saja kan ini menjadi menjadi buruan semua partai politik. Ya partai orang tua pun juga harus menjadi merasa muda agar dipilih sama pemilih muda gitu kan. Mau tidak mau kan. Karena itulah sebenarnya realitas yang ada pada pemilu mendatang toh. Nah, tentu saja kan ini tantangan sih bagi Partai Golkar yang selama ini dicap sebagai partai orang tua gitu kan. Betul. Kita ini kan harus menggait, toh kenyataannya yang milih ini orang anak muda kok gitu kan. Ya mungkin salah satunya adalah dari yang upaya partai adalah memunculkan kader-kader muda, ada Menpora kita kan gitu. Mungkin Putri Komarudin, ada Roro lah gitu kan. Etalase Partai Golkar dari kelompok mudanya. Nah, ini kan itu salah satu upaya yang dilakukan partai. Nah, untuk Rian sendiri kira-kira bagaimana atau tips-tips atau langkah apa yang akan dilakukan untuk menggait segmen pemilih terbesar dalam pemilu nanti ini, khususnya milenial atau Gen Z ini kira-kira? Pertama itu tadi bagus sih Bang pertanyaannya. Jadi pertama buat saya tidak mudah karena teman-teman semakin muda itu semakin kritis dan jujur. Ini juga otokritik buat semua partai politik. Memang trust level ke partai politik lumayan rendah kan. Karena udah lumayan tanda kutip empat sama kita, tantangan buat kita semua adalah kalau kita mau mendekati teman-teman lebih muda, memang nggak bisa hard sell.
harus sangat soft sell gitu. Lebih baik kita tunjukkan konkret tanpa bilang gue partai ini, gue keren, pilih gue. Kayaknya itu nggak bisa di teman-teman lebih muda. Baik kita emang tunjukkan showcase aja kinerja kita, dan ini kan Golkar banget, karya-karyaan kan. Jadi biar nanti teman-teman muda pada saat menjelang, biasanya kan orang dari survei nasional, orang tuh baru tahu memilih tuh hitungan minggu mau pemilihan kan. Setelah teman-teman ini nge-scroll baru bisa ngeliat mungkin, oh partai Golkar ternyata ini loh, Putri udah begini loh, Rodo gini loh, ada Rian loh, ada Alia loh gitu. Baru mungkin lebih relate tanpa kita harus hard sell. Itu sih pengalaman saya sih. Nggak bisa hard sell sama teman yang muda, susah banget. Oke, mumpung saya lagi bahas masalah pemilih muda, saya tanya Kang Dadan dulu ya. Iya, Nih Kang Dadan nih, kasihan juga ini nggak ditanya-tanya kan. Nih Kang Dadan nih, Siap. ini kan Akang ini sebagai analis ya, analis data, analis medsos nih. Saya mau tanya nih sama Akang ini, kira-kira kecenderungan apa yang disukai oleh para pemilih pemula ini atau pemilih muda ini, isu-isu apa gitu bagi partai politik yang kira-kira akan menarik mereka? Karena kan terus terang pemilih usia muda ini lebih, satu kata Rian tadi kan mereka kritis, yang kedua kadang nggak peduli juga, mereka pusing-pusing udah gue nggak bisa milih gitu kan. Sementara hari ini tingkat partisipasi pemilih ini agar pemilu ini lebih legitimate ini kan harus tinggi. Nah bagaimana kita menarik mereka untuk hadir dalam pesta demokrasi ini dan memberikan suaranya kan, dan kira-kira isu apa yang menarik mereka agar mereka mau berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini? Siap, terima kasih kan. Jadi saya mungkin berkaca bahwa lihat juga dari beberapa case analisa data kami kemarin terkait, sebetulnya ini berkaitan dengan gejolak kemarin yang sempat terjadi berkaitan dengan sistem proporsional terbuka versus tertutup. Kami awali dari situ dulu. Jadi kita melakukan beberapa pengamatan dan juga analisa data based on digital, dan memang ada beberapa tangkapan-tangkapan yang menarik. Ini patut disyukuri sih bahwasanya pada akhirnya MK memutuskan ketentuan sistem pemilu itu menjadi terbuka. Yeah. Kenapa kayak gitu? Karena kecenderungan salah satunya tadi para pemilih-pemilih muda itu kecenderungan mereka itu akan melihat itu sosok, melihatnya itu individu, kandidatnya, misalkan kayak Bang Riannya lah, Mbak Putkomnya lah, misalkan Raden Roro-nya dan sebagainya. Jadi mereka kecenderungan mereka untuk bagaimana mereka melihat trust isu terhadap partai itu memang saya sepakat dengan hal itu. Jadi ketika sekarang sudah diputuskan sistem proporsional terbuka itu kemarin ketika dalam beberapa analisa data kami itu responnya cukup positif kayak gitu. Dan karena apa tadi salah satu yang poin pentingnya mereka melihat sosok dari partai ini tuh kadang lebih cenderungnya bukan tentang partainya, warnanya dan lain-lain, tapi individunya yang mereka lihat sebagai oh ini cukup influence. Oh ini mereka cukup banyak berpengaruh, memberikan banyak impact tentang gagasan-gagasan dan sebagainya. Lalu poin yang kedua yang menarik, dalam beberapa perbincangan kami, kemarin kami sempat support juga ke KPU sama ke Bawaslu juga untuk berkaitan dengan data-data yang berkaitan dengan tren para milenial Gen Z ini sebetulnya, karena memang ini sedang jadi objek yang cukup dianalisis tentang bagaimana tren kecenderungannya ke arah mana. Nah, poin yang selanjutnya yang selalu menjadi pusat perbincangan dari para kalangan pemilih-pemilih muda ini salah satunya adalah prinsip keterwakilan ya, Rian. Jadi keterwakilan itu kadang mereka itu selalu bercermin tentang bagaimana kalangan-kalangan mereka memang betul mereka itu cukup banyak kemajemukan ataupun keberagaman dari keminatan mereka lah terhadap berbagai isu, terhadap berbagai macam konteks-konteks isu-isu lapangan pekerjaan, isu-isu tentang lingkungan, dan berbagai macam topik-topik isu lain yang berkaitan dengan anak muda itu yang semakin kritis. Mereka itu merasa bahwasannya mereka butuh keterwakilan sebetulnya dengan adanya para representatif, para pemimpin-pemimpin baik itu caleg di tingkat legislatif maupun eksekutif. Sehingga saya kira menjadi sangat penting kalau berkaitan dengan isu itu cukup luas sih, Pak. Dari beberapa analisa yang kami dapatkan, isu yang paling terbesar yang menjadi pusat perbincangan di ranah sosial media dari kalangan pemilih muda itu adalah apa? Isu lapangan pekerjaan. Itu paling utama. Kayak gitu, karena sekarang isu lulusan fresh graduate yang mereka untuk bisa dapetin pekerjaan itu banyak banget sekarang jadi persoalan. Jadi isu lapangan pekerjaan itu menjadi sorotan yang menjadi perbincangan utama bagi kalangan. Bahkan tambahin suka ironis, pengangguran paling banyak itu bukan dari klaster lulusan SMA, malah dari SMK. Betul. Jadi kurikulum SMK mungkin dengan kebutuhan kerja hari ini jadi nggak nyambung, sedih tuh. Saya kalau yang belusukan tuh agak-agak marah juga, tapi belum punya kekuasaan, gimana dong ya? Berkuasa dulu ya. Lapangan pekerjaan memang menjadi isu yang paling menjadi sorotan. Yang kedua memang berkaitan dengan isu-isu topik-topik lingkungan dan sebagainya. Anak-anak muda sekarang sudah mulai kritis sih. Kalau untuk overall yang lainnya isu-isu pendidikan dan sebagainya hampir menyeluruh, anak-anak muda itu cukup punya awareness yang lebih terhadap hal itu. Nah tadi paling yang menjadi point of view-nya dari segi analisa kami dari Cakra Data ketika kita coba dalami,
kuncinya mereka hanya ingin mencoba untuk bisa dapat tadi keterwakilan tadi Bang, dari para kapasitas kepemimpinan ini. Makanya jadi merasa kurang terwakili hari ini. Merasa kurang terwakili. Sehingga kami merasa bahwa saya sangat sepakat tadi bahwa berkaitan dengan tren di media sosial juga ya. Jadi kalau bicara tentang media sosial ini memang betul bicara tentang etalase gitu. Ini bisa tentang etalase digital, ibaratin minimal saya nggak ngelihat bannernya Bang Rian gitu, terus saya nggak tahu tentang Bang Rian siapa, minimal kan saya cari tahu, oh di sosial media ternyata kok ada ini. Makanya di banner saya ada pasti ada WhatsApp saya sama sosial saya gitu. Jadi kenapa kadang kalau untuk konteks politik, sosial media itu kadang biasa disebut ataupun internet ini sebagai etalase. Dan tadi sih Bang, menjawab berkaitan dengan trennya ya dari beberapa riset yang kami pelajari bahwa 2024 ini memang akan menjadi tren, menjadi entry point, baru menjadi entry point. Makanya tadi Bang Rian bilang 2019 kontribusi sosial media baru 20%-an lah. Tapi di beberapa penelitian yang didapatkan 2029 itu mungkin akan kecenderungannya bisa 50-50, mungkin bahkan antara tentang bagaimana sekarang aja udah mulai muncul adanya AI teknologi untuk bisa jadi juru kampanye, udah bisa jadi alat-alat kreasi. Berarti saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi pertanyaan tersebut saya sudah dapat 2 jawaban. Yang pertama adalah yang pertama itu tadi sisi figur kan. Jadi mereka itu butuh figur. Yang kedua adalah figur itu harus yang merepresentasikan kelompok mereka. Kalau misalnya kelompok gamer itu pengen dong ada anggota DPR yang gamer, itu serius lah, seperti itu mereka itu kadang-kadang. Asal jangan main judi online. Ya, kalau itu teknis misalnya kira-kira para slotter gitu kan, misalnya jangan juga kan. Tapi mungkin juga, karena mereka juga pemilih. Jangan salah, karena mereka juga pemilih. Kalau memang komunitas slot ini besar dan mereka ada keterwakilan, ya mungkin orang yang raja slot itu mungkin bisa dipilih juga. Ini mungkin ini demokrasi kan, dan terbuka. Ekstrim ya demokrasi. Ekstrimnya seperti itu. Tapi pada kita ambil contoh yang bagus, tapi ekstrim. Pada prinsipnya mereka itu ingin yang merepresentasikan ini kelompok kita loh, misalnya kelompok anak muda, pokoknya ini yang muda loh, yang enggak yang enak dilihat atau apa itu ada masalah kecenderungan mereka. Itu dua poin. Yang pertama dari sisi figur, mungkin isu ini tidak terlalu mereka perhatikan kan, lebih ke arah keterwakilan kelompok mereka itu. Terus yang kedua adalah begini, yang saya tanya masih ke Kang Dadan ya. Sure. Silakan. Ini kan kita akan berkatakan tadi ini pemilu hari ini entry point. Kalau saya bilang lepas landas kan, ini kan bahasa orde baru. Lepas landas. Kelom pencapir. Kita ini masih generasi kelom pencapir. Dan album minggu kan. Oke, album minggu. Jadi ini kan terus terang ada sebuah transformasi yang mungkin secara tidak langsung juga sudah mempengaruhi budaya masyarakat kita, yaitu budaya menggunakan media sosial. Sadar tidak sadar mereka akan selalu mengakses itu setiap saat, bahkan lebih sering daripada mungkin mereka menonton TV, membaca berita, semua menggunakan semua teknologi tadi satu handphone kan gitu kan. Karena ada handphone semua teknologi itu kan. Jadi ini tentu saja menjadi satu challenge dong buat kita kan. Bagaimana memanfaatkan kecenderungan mereka menggunakan media sosial ini untuk menyampaikan pesan-pesan partai politik, pesan-pesan demokrasi kepada masyarakat. Ini perlu saya sampaikan sebelum saya ke pertanyaan, bahwasanya salah satu misi dari Badan Saksi Nasional Partai Golkar tidak hanya sekedar memenangkan Partai Golkar, tapi justru kita lebih fokus bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih. Itu kan ini butuh sekali asupan informasi kan. Nah, makanya saya tanyakan kira-kira seberapa besar dampak dari media sosial ini dalam menarik pemilih di pemilu 2024 mendatang. Menurut analisa Kang Dadan seperti apa kira-kira? Mungkin sebelum saya jawab ya Kang ya, saya coba koreksi berkaitan dengan representatif tadi anak muda. Nah, mungkin yang dimaksud representatif di sini sebetulnya justru bukan yang dimaksud bahwa saya senang joget-joget TikTok, terus saya minta Bang Rian Ernest juga pengen senang joget-joget TikTok. Terus juga ada yang kalangan dari gamer, saya juga pengen pokoknya Bang Rian walaupun bukan gamer harus jadi orang yang suka gamer. Saya bukan ke sana sih kan, representatif yang dimaksud, tapi lebih kepada keterwakilan dalam konteks regulasi. Mungkin kayak ada kan kalangan sekarang ada e-sport, mungkin tentang bagaimana nanti ketika keterwakilan balik itu legislatifnya maupun juga eksekutifnya, mereka mungkin bisa lebih ke mengatur tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang bisa memfasilitasi mereka untuk bisa membangun karir e-sport dari kecil sampai dengan besar kayak gitu. Terus juga untuk topik-topik yang lainnya juga sama gitu loh Bang. Jadi justru blunder, ada beberapa analisa kami, kita selalu setiap bulan mengeluarkan report Bang. Salah satunya memang yang utama tentang para kandidat-kandidat baca pres dulu kan waktu sebelum mengerucut ke kurang lebih ke 3 orang yang sekarang gitu loh. Dari dulu kan ada banyak nama, terus juga ketua umum partai dan sebagainya lah, tokoh di nasional. Itu kita coba analisa terus hampir setiap bulan kita publish ke media tulis dan sebagainya. Nah, ada hal yang menarik. Jadi kritik dari para kalangan pemilih muda, kecenderungannya justru gitu. Jadi bahwa
kita itu yang kita maksud pengen representatif itu bukan berarti ya situ mohon maaf misalnya kayak usia tua tapi harus dimudah-mudahkan kayak supaya pengen ngegait suara anak muda. Situ udah jadi maksudnya nggak jadi diri sendiri lah bang. Kalau tadi yang menjadi catatan itu justru sebetulnya yang pengen diharapkan sebagai wujud representatif dan keterwakilan itu adalah tentang bagaimana mereka bisa menangkan apa sih yang kayak tentang tadi konteks hobi, konteks minat, ya peran-peran kepala daerah, mungkin mereka bisa memfasilitasi dari infrastruktur, dari legislatif mungkin bisa membantu mendorong dari aspek regulasi, kebijakan tentang bagaimana ekosistem misalkan e-sport harus bisa tumbuh di berbagai macam daerah gitu, mereka harus bisa berkarya. Atau kerja-kerja freelance ada perlindungan khusus. Arahnya ke sana ya. Arahnya lebih ke sana. Mungkin masalah kira-kira untuk pemilu mendatang ini sejauh mana media sosial ini bisa mempengaruhi kecenderungan pemilih untuk memilih calon atau partai tertentu kira-kira. Betul. Nah, ini terkait dengan peran media sosial. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang popularity, likability, electability, memang sumbangsi terbesar media sosial ini sebagai katalisator untuk bagaimana bisa memperbesar exposure supaya popularitasnya semakin terboosting, semakin bisa dipercepat lebih besar lagi dan juga likability. Likability lebih kepada banyak tingkat kesukaan lah masyarakat terhadap berbagai macam aktivitas ataupun juga pola-pola campaign yang dibangun oleh para kandidat dan sebagainya. Dan saya kira sekarang itu kebijakan sosial media walaupun memang kalau Facebook itu memang sudah punya algoritma pembatasan lah karena pasca krisis di Cambridge Analytica dulu, tapi kanal-kanal sosial media yang lain itu cukup open dan cukup terbuka untuk bagaimana setiap para kandidat-kandidat caleg itu punya ruang berekspresi yang besar untuk bisa memberikan sajian-sajian konten yang nggak cenderung terlalu bang istilahnya terlalu banyak gimmicknya juga udah bisa langsung bisa ditangkap lah oleh para kalangan masyarakat dan konstituen. Jadi kalau bicara tentang pengaruh di media sosial saat ini sebetulnya sangat besar. Tapi kalau untuk bagaimana sampai preferensi pemilih memang saya masih perlu dalami ya sampai electability karena sejauh ini beberapa referensi yang saya dapatkan ya untuk sampai orang memilih itu ya paling kuat untuk di konteks legislatif ya dengan door-to-door campaign. Sama-sama membangun engagement, tapi engagement media sosial mungkin engagement sampai tahap ya saya merasa kenal, saya merasa suka. Tahap 3 detik, 7 detik. Tapi tahap untuk bagaimana saya pengen memilih, ya yang tadi Bang Rian sampaikan harus diimbangi dengan door-to-door campaign. Saya ketemu, itu juga kan sama-sama engagement. Di media sosial kita punya ukuran engagement, di lapangan juga punya engagement. Dan engagement ketika face to face itu kunciannya kepada dia bakal memilih atau tidak. Oke. Saya kembali ke Rian ya, Kang Dadan ya. Boleh. Rian, saya ini ya. Jadi setuju nggak Rian dengan bahwasannya kita terjun di politik, mencalonkan diri sebagai organisasi itu tidak hanya sekedar kita ingin menang atau menangkan partai kita, tapi kita ingin meningkatkan partisipasi pemilu dalam demokrasi supaya demokrasi ini lebih berkualitas. Setuju nggak dengan itu? Setuju, karena gini, salah satu fungsi partai politik aja itu memberikan pendidikan politik. Itu fungsi partai politik secara institusi. Nah, institusi kan isi orang-orang nih. Ada abang, mungkin ini belum masuk Golkar, mungkin tahun depan. Tapi kalau saya kan caleg Golkar. Institusi kan bukan dia sendiri yang gerak, tapi kita nih turun pendidikan politik. Pendidikan politik tadi door to door, tanya jawab. Kadang-kadang ada pemilih muda yang muda sekali saya tanya, udah 17 belum? Belum, tapi tahun depan udah. Oh, kamu jadi pemilih saya loh tahun depan loh. Kamu bos saya. Terus dia bingung. Kok saya jadi bos kamu? Lah kan kamu punya hak suara. Oh iya, jadi dari diskusi-diskusi ringan aja tuh jadi pendidikan politik dan menurut saya jujur, mungkin ini naif ya. Emang ada naif-naifnya juga saya. Tapi kekuasaan oke lah akan datang suatu saat, tapi udahlah kita fokus menjalankan fungsi yang benar aja, pendidikan politik, door to door, tampung masalah, ngobrol. Karena jujur, masalah-masalah itu kadang-kadang kalau kita cuma Google literatur, baca koran, nggak ketemu juga. Ketemu langsung tuh ada masalah-masalah yang bahkan kita nggak terpikirkan. Oh iya, ada masalah seperti itu ya. Sehingga kita dipaksa berpikir juga sebagai caleg atau kader partai, oh masalah real lapangan ini loh, solusinya apa ya? Itu seru tuh. Jadi mungkin kita mencalonkan diri sebagai anggota legislatif itu adalah salah satu kewajiban kita itu adalah melakukan pendidikan politik. Menang itu bonus mungkin ya. Iya. Nah, menang itu bonus. Turunan-turunannya lah. Betul. Dan garis tangan. Betul. Oke, saya kembali ke Kang Dadan sedikit ya. Ini Kang Dadan, saya mau tanya Kang Dadan nih, kan tadi sudah ada analisa tentang media monitoring terkait masalah Rian Ernest ini kan. Ini kan kita nggak ada masalah kan. Namanya juga mumpung masih lama ini kan. Kalau ada kekurangan bisa dievaluasi harus. Kan. Kira-kira sejauh mana Kang Dadan melihat peluang Rian Ernest ini menang di Dapil Jabar di Jakarta 5 DKI 5 ini. Terus sekalian ya.
biar tahu kekurangannya di mana. Harus menang kalau cara-cara seperti ini kan. Coba kita pengen tahu. Baik, pertama mungkin saya pakai sudut pandangnya dalam kapasitas saya Bang ya, dalam kapasitas di analisa di digital kayak gitu. Pertama tadi sebetulnya kalau dari segi modal sosial untuk konteks sosial media aset itu Bang Rian udah punya capital yang cukup baik gitu dibandingkan dengan para caleg-caleg lain saya kira. Karena kalau para caleg-caleg lain mungkin bisa jadi mereka baru meniti untuk bisa membuat akunnya lah, karena juga ada yang baru memulai activity dan sebagainya lah. Ini sebetulnya menjadi satu senjata yang cukup ampuh kalau menurut saya dari segi resource awalnya Bang Rian terkait dengan sosial media asetnya. Nah tapi tadi mungkin sedikit saran dan masukannya buat Bang Rian itu kalau kita ngelihat adalah terkait dengan tadi engagement yang mungkin bisa jadi konten-konten Bang Rian ini masih belum cukup dikemas kontennya belum cukup continue gitu, membangun sebuah keberlanjutan konten yang betul-betul kayak mungkin timnya itu benar-benar konsisten, oke tiap ini bikin konten ini dan sebagainya, betul-betul dikemas secara continuity. Itu yang pertama sebenarnya. Terus yang kedua mungkin menjadi catatan juga tadi dari digital media monitoring ini kan sebetulnya bicara tentang hulunya data tentang kita bagaimana melihat potret di jagat maya lagi rame apa. Kalau ini mungkin kita pas ya, jadi 1 sampai dengan 11 September. Ya idealnya media monitoring ini pakai memang secara real time. Keunggulannya media monitoring dibandingkan dengan engine-engine yang lain karena kita bisa memonitor secara real time perbincangan tentang si kandidat. At least mungkin kalau untuk di komersial terhadap brand lah ya, ketika menghadapi situasi krisis dan sebagainya itu akan jadi alat sistem dan memudahkan untuk mitigasi. Nah, dengan adanya media monitoring itu tadi dengan data itu kan sebenarnya udah banyak beberapa catatan-catatan. Mungkin topiknya kalau kita bisa breakdown lebih detail itu lebih banyak insight lagi. Nah, dari adanya topik-topik yang misalkan tangkapan-tangkapan, apa masyarakat sedang ramai apa di jagat maya, terus Bang Rian setidaknya misalkan merespon apakah dengan mungkin dengan speech-nya ataukah mungkin bahkan lebih baik dengan tindakannya ketika misalkan misalnya ada kasus pembulian misalkan terhadap suatu anak di dapilnya Bang Rian, dan itu cukup diekspos banyak dan lain-lain. Yang diperlukan adalah siapa ya? Kehadiran keterwakilan tadi, mungkin keterwakilan dari kandidat caleg siapa yang sebetulnya bisa merangkul lebih awal dan sebagainya. Nah itu konteks itu yang mungkin harus bisa lebih ditangkap lebih awal sih Bang. Yes. Jadi mungkin kalau misalkan konten-konten sebatas izin, misalkan kayak konten yang ya cukup standar, misalkan orang-orang misalkan ya kita kunjungan ke sini dan ini ya cukup standar, mungkin ya orang-orang lain pun bisa melakukan hal itu. Tapi alangkah lebih baiknya ketika Bang Rian bisa lebih baik dengan melakukan agenda-agenda setting yang memang sesuai dengan perbincangan di jagat maya lagi rame apa. Ikutin tren di masyarakat. Gitu. Setuju. Tapi dan itu juga harus dipilih gitu. Jadi jangan semua aspek direspon juga. Akhirnya sekali-kali kontroversi nggak apa-apa kan. Sekali-kali kontroversi nggak apa-apa. Yang penting view-nya banyak kan gitu. Nggak tuh minta donasi rumah. Ya, konsekuensinya itu. Konsekuensinya itu memang. Apa itu suruh jadi discourse. Oke. Terus yang ketiga, poin ketiga biasanya ini Bang, tingkatin di engagement dan interaction itu mungkin dengan ngebuat ada beberapa program-program kecil-kecilan lah. Kayak tadi Abang kan waktu cerita juga sering live dan lain-lain. Nah itu agendain aja gitu. Maksudnya kayak ada misalkan kayak pemurian ataupun juga ngobrol santai atau apapun itu anything yang secara kontinu di ranah digital pun juga coba disapa. At least Abang di lapangan membangun engagement yang sangat baik dengan door to door dan canvassing. Tapi di jagat maya pun saya kira Abang perlu untuk bisa meningkatkan engagement juga. Karena bisa jadi yang Abang ajak ngobrol, Abang ajak live, at least jangan sungkan-sungkan buat TikTok live. Yang penting kan Abang nggak jualan gitu loh. Kayak gitu, nggak klik ranjang kuning gitu. Kayak gitu loh Bang. Tapi maksud saya ngadain lah, maksudnya interaction gitu dan sebagainya. Live itu lumayan nolong ya? Sangat Bang. Apalagi sekarang karena kalau di brand ya Bang, konteks brand apalagi misalkan dengan kandidat pun sekarang tren tuh udah bergeser ke live commerce. Jadi kalau di brand itu di komersial. Jadi kenapa banyak orang yang lebih memilih belanja ketika live gitu loh dibandingkan dengan saya ngeklik nyari dan sebagainya. Nah itu sih menjadi penting saya kira untuk bisa menguatkan interaksi Bang Rian juga dengan para audiens ya. Karena saya yakin followers Bang Rian adalah orang-orang yang sudah tahu Bang Rian dan bisa jadi udah tahu dapil adalah konstituennya Bang Rian. Jadi sehingga Bang Rian membangun interaksi ya mereka akan punya dorongan untuk bisa memilih juga. Itu 3 poin itu sih Bang Rian mungkin kalau siap. Thank you saran Mas. Tadi kan mungkin ini Rian ya. Tadi kan Rian sudah cerita bahwasanya salah satu kunci dia Rian dapat 70.000 suara di DKI pada pemilu 2019 yang lalu itu adalah dengan pola door to door, tim kampanye door to door. Nah hari ini kan di Partai Golkar sendiri bahwa sesuai hasil Rakernas kemarin sudah ada program yang namanya BSNPG TPS atau Badan Saksi Nasional tingkat TPS. Mungkin konsepnya sama, bahwasannya fungsi dari BSNPG TPS adalah jaga pemilih, jaga TPS, jaga suara. Mungkin secara umum
Si PSNPG TPS adalah relawan-relawan caleg yang kita lembagakan menjadi suatu badan saksi di setiap TPS untuk kedepannya diseleksi menjadi saksi. Tugasnya cuma 3. Yang pertama adalah jaga pemilih, jaga TPS, dan jaga suara. Nah, terkait dengan program tersebut, bagaimana respon Rian sebagai caleg terhadap program tersebut? Bagus banget. Jadi sebagai institusi, Golkar itu punya program yang ngangkat semua caleg. Karena kan permasalahan setiap caleg ini curhat-curhat para caleg lah ya. Jujur 5 tahun lalu saya nggak pakai saksi di TPS. Tapi teman-teman caleg bilang, pengen sih pakai saksi tapi kan mahal banget kalau satu caleg bikin sendiri, satunya bagi sendiri. Menurut saya ini jempol banget buat Golkar dan menunjukkan ke level kelas berat Golkar tadi. Bahwa udah dibikin nih konsepnya, makro, semua caleg bisa akan dapat optimal dari sini, jadi top sih. Jadi pada prinsipnya Rian siap ya ketika misalnya ada penugasan dari partai ini untuk menyiapkan calon saksi 2 orang per TPS itu kan. Keren itu. Nanti pada pelaksanaan pemilu nanti akan diseleksi siapa yang akan terpilih, apakah dari kita atau dari yang lain, tergantung kinerja mereka. Betul. Apakah mampu menggalang pemilih, apakah mampu mengarahkan pemilih, itu kan nanti akan kita kompetisikan dalam satu konsep tertentu. Jadi bagi ini menarik bagi caleg ya gitu. Iya. Karena begini, tadi saya juga lihat kan analisa data dari Kang Dadan. Banyak sekali TPS itu yang suara Golkar kosong. Bayangkan. Berarti kan ini salah satu juga jadi peta juga buat caleg. Ketika misalnya dalam misalnya jangka waktu misalnya di bulan Oktober nanti misalnya Rian ini harus bekerja di total TPS-nya ada 3.000. Oh, saya baru terisi 1.000, kan kebayang masih kosong 2.000. Ini kan perhitungan menang kalahnya bisa terukur gitu kan. Kalau ketika kita punya data TPS tersebut. Tentu saja kan ini bagi caleg sangat, kalau memang kita mau menganalisa betul dan sadar betul bahwa suara itu di TPS, bukan di simpang simpang Sudirman ya, bukan di like di sini, dan bukan di simpang Sudirman yang ada billboardnya juga, bukan di situ juga kan. Tetap aja di TPS kan suara itu. Makanya kita butuh menyisir itu kan. Oke. Mungkin terakhir Rian, ingin saya tanyakan ini, sejauh ini sudah sejauh mana kesiapan Rian untuk berkompetisi? Saya tidak bilang ini berkompetisi untuk kontestasi pemilu mendatang ini, persiapan dan seberapa optimis Rian untuk memenangkan kompetisi tersebut? Kalau dari saya sih bermodalkan niat, kita juga kombinasikan dengan ikhtiar dengan kerja. Turun terus saja, turun terus. Kalau ya manusia berencana tapi memutuskan yang di atas lah ya. Optimis sih pasti. Kita lihat lah nanti. Yang penting tiap hari turun. Tapi memang saya di tim juga kita sering banget seminggu sekali kita rapat, kita perbaiki metode. Jadi monitoring dan evaluasi setiap pergerakan lapangan, bahkan buat saya sendiri pun selalu saya lakukan gitu. Jadi sosmednya jalan. Nah sekarang nih saya belum pernah punya tim memang. Sekarang sosmed saya akhirnya punya tim. Untuk pertama kalinya. Itu juga menarik pada saat saya meng-hire teman-teman konsultan lah yang ngebantu wawancara kayak gini ngobrol. Bang Rian dulu pakai konsultan siapa? Sosmed. Gue sendiri. Hah? Itu semuanya bengong. Jadi, lo nggak pernah punya selama ini? Kagak ada. Mana ada konten plan apa? Cuma emang saya ada kesibukan, ada waktu kosong, pas banget nih momen lucu tuh saya bikin. Jadi emang purely modal dengkul banget. Baru kali inilah saya lebih serius berkampanye. Karena saya sadar saya bukan Superman dan pertarungan politik makin ketat, pertarungan di lapangan makin ketat, sosmed makin ketat, algoritma makin kurang ajar, nyuruh kita bikin konten mulu. Jadi ya itu. Ikhtiar jalan terus. Siap. Mungkin Kang Dadan terakhir ya. Ini apakah ada saran untuk Partai Golkar atau mungkin caleg-caleg di Partai Golkar terkait menyikapi perubahan landscape pemilih menjelang pemilu 2024 ini? Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan untuk memenangkan diri masing-masing dan Partai Golkar ini kira-kira? Baik, jadi pertama mungkin saya merespon dulu dan perlu mengapresiasi. Jadi ada beberapa referensi yang sudah saya dapatkan dari analisa data terbaru bahwa memang Partai Golkar ini menjadi salah satu partai dibandingkan dengan partai lain yang cukup edge digitalnya itu paling besar di sosial media dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Nah ini menarik gitu bahwasannya memang Golkar dalam hal ini berarti sudah memang memiliki keseriusan untuk bagaimana juga memahami konteks tadi perubahan landscape tadi digital ini yang sudah semakin tidak bisa terbendung, dan juga sudah mulai menyadari bahwasannya ya konteks menjangkau reachment lebih jauh tentang bagaimana merich audiens, calon-calon pemilih dan juga para konstituen-konstituen Partai Golkar ini melalui aspek digital. Salah satu keseriusannya dibuktikan dengan pemasangan ads digital paling besar, Pak.
dia. Oh iya betul. Dibandingkan dengan partai-partai lain. Keren tuh, keren. Nah itu yang pertama, poin penting. Mantap, Ketum. Mantap. Dengan konten-kontennya. Nah saya kira penting sekali bahwasanya sekarang juga dari segi pengelolaan di sosial media saya kira sudah bukan cukup lagi, sudah sangat-sangat luar biasa ya Partai Golkar dengan menghadirkan beragam konten. Salah satunya juga dengan melalui kanal-kanal ya media-media seperti salah satunya di Kabar Golkar ini juga menghadirkan membantu mendorong berbagai macam exposure, pemberitaan, informasi tidak hanya tentang Partai Golkar, bahkan mendorong para tentang calon-calonnya di berbagai macam daerah untuk bisa di-up supaya bisa mendapatkan exposure yang sama. Saya kira yang paling penting adalah tentang hanya perlu konsistensinya saja, karena sudah sangat baik saya kira Bang Dorman apa yang dilakukan Partai Golkar tadi, salah satu yang diapresiasi terkait digital ads tadi paling besar dibandingkan dengan partai-partai lain. Itu sudah menunjukkan keseriusan saya kira, dan dengan konsistensi yang bisa dibangun untuk bisa mengoptimalkan terus juga memperbarui berbagai macam perubahan algoritma yang tadi sudah semakin baru ya, kayak tadi kalau misalkan di aktivitas di brand itu sekarang dari e-commerce sekarang sudah bergeser ke live commerce, dan itu pergeserannya cepat banget itu. Kayak emang kita sekarang dulu pernah kebayangin gitu loh kayak jualan live. saling live gitu loh. Bahkan sekarang kayak Kemendag sama Kemenkop udah mulai bombardir TikTok karena izinnya TikTok itu lah, izinnya sebagai sosial media, tapi ternyata sudah bisa jadi e-commerce Bang, dan jadi ancaman kayak gitu bagi para pelaku-pelaku UMKM e-commerce lain juga. Betul. Nah ini saya kira menjadi penting dan juga ya tadi lebih ke banyak mengapresiasi sih dari apa yang sudah dilakukan oleh Partai Golkar terhadap aktivasi di dunia digital. Oke, terima kasih Kang Dadan. Ini terakhir ya Rian ya. Coba kira-kira apa yang ingin Rian sampaikan kepada teman-teman caleg Partai Golkar di seluruh Indonesia? Ya kita saling menyemangati lah. Saya juga caleg, kan? Oh caleg juga. Kan? Tapi, nah ini dapil mana? Kalau saya dapil Jabar 4 kan. Mantap. Jabar 5, Jabar 5. Salah. Saya caleg di dapil Jabar 5 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Sama provinsi. Keren. Ya. Mantap. Oke. Nanti coba terakhir saya dari Rian ini kira-kira motivasi apa buat teman-teman di sesama caleg di seluruh Indonesia agar kita ini bersama-sama berjuang untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negeri ini dan juga memenangkan Partai Golkar. Pertama, saya nggak mau ngomong karena saya masih baru di Golkar. Ini yang nonton teman saya di Golkar tuh udah lebih senior jauh daripada saya. Satu ya Bang, saya juga takut nih ngomong gini. Tapi kalau saya sih sebagai anak baru, perkenankanlah saya menyampaikan curahan hati gitu bahwa ya Golkar hari ini menurut saya kita tuh bisa bangkit lagi lah dari kritikan banyak orang atau label banyak orang yang mungkin kurang oke tentang Golkar. Perkembangan ekonomi Indonesia yang luar biasa itu sebenarnya di tangan Golkar lo dulu gitu. Jadi karena saya itu orang data, saya itu percaya sains, saya juga percaya technocratic work, technocratic planning gitu. Ya itu di Golkar gitu. Jadi kita kembali ke kitohnya kita gitu sebagai partai yang di era Golkar. Betul, kita kembali ke kitohnya kita gitu harusnya gitu. Jadi konsisten ke sana aja sih. Itu aja, dan saya coba lakukan itu tiap hari di lapangan gitu. Semoga kita semua saling menguatkan lah. Gitu sih. Aman kan? Tidak terlalu gimana ya? Jangan ragu-ragu. Biasanya orang baru ini kan lebih berani karena nggak tahu jalan kan. Santai aja. Kalau saya mohon maaf baru. Oke. Teman-teman, sahabat-sahabat Golkar di seluruh Indonesia, terima kasih kepada Kang Dadan, terima kasih kepada Rian Ernest atas talk show pada malam hari ini. Kita hari ini bisa mengeksplorasi berbagai hal atau permasalahan terkait berpeluang kemenangan di dapil masing-masing, dan sini mungkin tadi Kang Dadan sudah mengungkap peluang di salah satu dapil di Jakarta Timur, serta juga mengupas terkait dengan peluang kemenangan Partai Golkar atas dasar berbagai sudut pandang. Nah, mungkin kedepannya insya Allah talkshow berikutnya juga akan mengupas dan menghadirkan para caleg Partai Golkar dalam talkshow ini. Mungkin terima kasih, saya Nurman, Direktur Pengembangan Direktur Rekrutmen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Sastra Nasional Partai Golkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bang.